Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita mau review sebuah smartphone dari Realme, yaitu adalah Realme 11 Pro Plus 5G. Jadi kita akan lakukan reviewnya. Bagaimana detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review kita guys. Jadi mari kita lakukan review dari Realme 11 Pro Plus 5G ini ya guys. Sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan reviewnya. Dan misalnya kalian tertarik untuk beli HP ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana Realme 11 Pro Plus ini menggunakan MediaTek Dimensity 7050 atau setara 1080 ya guys. Itu untuk penggunaan harian tidak ada masalah, apalagi RAM-nya sudah 12 GB. Dan itu sudah lancar banget buat multitasking, sudah oke banget ya guys. Memang akan berbeda cerita ketika kita ajak bermain game, di mana game Mobile Legends kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, kemudian baterainya juga ketika kita ajak bermain game, dan juga untuk rata-rata FPS yang semua di layar kalian itu memang masih termasuk lancar. Cuma nanti akan ada catatan di bagian hal-hal penting ya guys. Kemudian untuk game Genshin Impact juga sama, kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, semuanya di layar kalian. Overall untuk permainan game Mobile Legends ataupun Genshin Impact ini masih termasuk cukup baik ya guys, dan termasuk lancar ya guys. Dan untuk itu kita perlu apresiasi untuk dari Realme 11 Pro Plus 5G ini ya guys. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri? Kita uji coba menggunakan Geekbench, kalian bisa lihat skornya di kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di kalian. Overall secara performance kita masih acceptable lah guys untuk penggunaan harian. Tapi menurut kita di harganya itu bukan yang terbaik guys. Kemudian sektor berikutnya dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera dari Realme 11 Pro Plus 5G ini termasuk bagus dengan kualitas kamera 200 megapikselnya, kemudian juga punya kamera ultra wide, itu cakep ya guys. Jadi itu sudah pasti aman banget dan bisa merekam 4K. Cuma memang untuk kamera depannya maksimal di 1080p 30 fps, itu sangat disayangkan ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Realme 11 Pro Plus. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini. Kalau kita bisa bilang secara kualitas dynamic range ini termasuk bagus. Bahkan kalau misalnya kalian boleh lihat di sini untuk kamera interface-nya pun itu sebenarnya bisa ini satu kali zoom yang normal ya guys. Kalian dia bisa switch juga ke 0,8 kali yang lebih wide ya guys. Dan itu sesuatu yang bagus banget dan jarang banget untuk kamera depan. Dan dynamic range-nya juga termasuk oke, dan ini memang kalau kalian lihat langitnya juga ya memang masih agak polusi ya, tapi masih oke lah guys. Jadi ini bukti bahwa kamera depannya dari Realme 11 Pro Plus memang bagus. Cuma memang catatan dia cuma maksimal 1080p 30 fps. Tapi ya silakan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme 11 Pro Plus ini ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera belakang dari Realme 11 Pro Plus. Kalau kita gunakan buat vlogging kurang lebih seperti ini. Ini kualitasnya bagus ya guys, dan bisa merekam hingga resolusi 4K. Itu sesuatu hal yang bagus. Dan kalian bisa lihat untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya kalau misalnya kalian gunakan buat vlogging seperti ini. Dan kita mau coba di sini dia sebenarnya untuk perekaman 4K itu juga bisa pakai kamera ultrawide-nya. Cuma dia tidak bisa switchable. Cuma nanti kita cek ya. Untuk ultrawide-nya tadi kita muncul 0,6 yang cuma nggak bisa di switch di saat perekaman kamera utama ya guys. Gimana menurut kalian untuk kualitas kamera utamanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera ultrawide-nya. Ternyata untuk kamera ultrawide-nya sendiri dia tidak bisa merekam hingga resolusi 4K. Jadi kalau misalnya kalian gunakan buat perekaman video itu maksimal di 1080p 30 fps. Koreksi tadi mungkin saya salah lihat tadi untuk yang 4K ya. Tapi untuk kameranya dia termasuk bagus, kamera ultrawide-nya juga dynamic range-nya juga oke. Ya memang kayaknya nilai jual dari Realme 11 Pro Plus ini lebih dari sisi kameranya guys. Jadi kalau kamera utamanya ada kamera ultrawide-nya, dimana yang 11 Pro biasa nggak ada ultrawide, sedangkan yang Pro Plus ini ada ultrawide. Tapi silahkan terus berkomentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Realme 11 Pro Plus ini ya guys.
Kemudian untuk layar Super AMOLED Full HD Plus 120Hz juga termasuk bagus, dipakai di order juga nyaman dan terang ya guys. Kemudian kualitas dual speaker di HP-nya termasuk bagus, kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk baterai life 5000 mAh-nya termasuk awet, bisa banget dipakai buat seharian ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh kepala charger 100 watt yang kalian bisa full charge dalam waktu sekitar 35 menit ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur sendiri, HP ini sudah dibekali on-screen fingerprint scanner, sudah ada face unlock, NFC, dan 5G ready ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini juga cakep banget ya guys. Ini salah satu HP yang memang cakep banget secara kualitas desainnya ya guys. Kemudian hal-hal penting yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, dimana yang pertama, HP ini masih punya isu dari sisi throttling performance ketika diajak bermain game, dan manajemen panas untuk gaming yang memang masih agak kurang ya guys. Sangat disayangkan banget, padahal ini harganya tidak murah-murah banget. 6,5 juta rupiah kalian dapat performance seperti ini, dan throttling lagi. Itu sangat disayangkan banget ya guys. Kemudian HP ini masih belum support virtual background zoom, yang itu memang karena keterbatasan dari chipsetnya ya guys. Kemudian dari sisi harga, menurut kita ini agak terlalu overpriced, karena di harga 6,5 juta rupiah, value deal yang ditawarkan oleh Realme 11 Pro 5G ini memang masih kurang menarik guys, kalau menurut kita dari sisi harga ya guys. Tapi sekali lagi mungkin kita karena melihatnya lebih dari sisi price to performance-nya, tapi faktor-faktor lain pun sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana wow banget untuk harganya ya guys. Dan itu pendapat kita ya guys. Kemudian HP ini punya fitur baterai health yang kalian bisa lihat untuk cek kesehatan baterai dari HP Realme 11 Pro Plus ini ya guys. Kemudian HP ini punya fitur heart rate sensor, di mana itu gabung dengan sensor sidik jari. Dan menurut kita meskipun begitu akurasinya memang masih belum terlalu bagus, tapi ya termasuk cukup lumayan guys buat dipakai untuk gimmick jualan guys. Itu dia tadi ada detail review dari HP Realme 11 Pro Plus ini. Kalau menurut kita sendiri, HP ini sebenarnya masih layak untuk dibeli, tapi memang tidak layak untuk diharganya. Di harga 6,5 juta rupiah, menurut kita ini terlalu tinggi guys, terlalu overpriced. Dan kita bisa lihat, itu mungkin dalam 1-2 bulan lagi itu pasti harganya akan cukup drop ya guys, menurut kita ya. Karena secara price to performance-nya juga kurang oke. Secara the whole package-nya itu memang masih kurang menarik untuk di harga 6,5 juta rupiah. Andai kata saja HP ini dijual mungkin di rentang harga yang sama dengan keluaran tahun lalunya atau keluaran sebelumnya, itu menurut kita termasuk sangat menarik banget. Tapi karena ini terlalu tinggi, menurut kita agak berat ya guys untuk jualan di harga ofisialnya. Tapi ya mungkin kalau kalian cari di marketplace pasti harganya akan lebih miring, khususnya di distributor ponsel juga lebih murah daripada harga official store-nya. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Mungkin bisa berbeda dalam pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video kalau nggak suka, dislike jika nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.